Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Tony, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tentang bagaimana Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan ketika mengalami satu masalah atau dilema. Gitu. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Mohon Bapak berkenan untuk menjawabnya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Bapak itu ada unsur dilema etika atau bujukan moralnya, Pak? Ya, sampai saat ini mungkin saya memahami bahwa satu kepemimpinan itu sifatnya kolektif, kolegial. Ya, ketika kolektif maka kita ketika mengidentifikasi itu tentu saja bertanya, mengidentifikasi fenomena-fenomena yang ada berdasarkan laporan-laporan dari level kepemimpinan kita di bawah. Kalau kepala sekolah berada pada level top management, maka sebetulnya saya bisa mengambil data atau identitas-identitas itu dari para wakasek yang merupakan middle management, atau mungkin menerima langsung melihat langsung persoalan-persoalan yang kira-kira ini mengandung dilema gitu ya, harus diputuskan agak ya dua-duanya sepertinya baik lah gitu. Jadi bisa bertanya kepada middle management, tapi ada juga mungkin yang laporan, tapi juga kita bisa melihat fenomena secara langsung lewat observasi. Ya, baik, selanjutnya Pak, kalau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Nah ini memang yang agak berat ya, banyak lah walaupun di level organisasi sekecil sekolah katakanlah yang hanya 3 komponen, yang hanya ada siswa, hanya ada kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Pengambilan keputusan yang ya mengandung dilema banyak, tapi prinsipnya satu tadi bahwa kepemimpinan itu kolektif kolegial, maka pengambilan keputusan itu juga mungkin dipengaruhi atau dimusyawarahkan dengan kelompok yang lain, para wakasek dan sebagainya. Yang kedua, ketika mengambil keputusan tentu kita melihat persoalan atau masalah yang diputuskan ini, kita harus paham diidentifikasi ini urgent enggak persoalan ini ya. Jadi pertama dilihat dari sisi urgensinya, dua dilihat dari serius enggak masalah ini, yang ketiga kalau ini diselesaikan kita meningkatkan reputasi sekolah enggak. Jadi kalau patokannya kita sebut dengan USG itu urgensinya seperti apa, lalu tingkat keseriusannya, dan yang ketiga yang paling penting adalah tentu ketika pengambilan keputusan dilakukan, dampak bagi sekolah seperti apa. Jadi membuat sekolah tumbuh gak, itu kira-kira yang bisa menjadi patokan oleh saya. Baik Pak, berikutnya kalau prosedur atau langkah yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tadi seperti apa? Ya, satu selain tadi mengidentifikasi bagaimana urgensinya, seriusnya, growth-nya, yang kedua tentu konfirmasi kepada peraturan perundangan yang ada di atasnya. Ya, jadi kalau mengambil keputusan ini, misalkan ini terkait dengan PPDB, maka kita regulasi PPDB-nya seperti apa dulu, ya. Atau terkait dengan kedisiplinan siswa, kita lihat regulasinya. Yang ketiga, mengambil data informasi dari tadi katakanlah para wakasek. Yang keempat baru diambil keputusan. Jadi ada beberapa langkah. Satu tadi terkait identifikasi USG-nya seperti apa. Yang kedua identifikasi keterkaitan keputusannya akan diambil dengan peraturan perundangan yang berlaku atau yang terdekat lah ya. Dan yang ketiga baru kita mengambil informasi dari bawahan, mengkomunikasikan kalau keputusan seperti ini kira-kira respon para wakasek seperti apa. Ya, baik Pak. Terus selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Ya, efektif dan efisien memang dua bagian yang tidak boleh ditinggalkan ya. Nah, ketika kita sudah konfirmasi kepada peraturan perundang-undangan, maka insya Allah keputusan itu efektif. Maka langkah pertama sebetulnya kalau kita ingin mengatakan bahwa
langkah ini efektif ketika langkah ini sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Karena kata kunci efektif adalah benar, kata kunci efisien adalah tidak boros. Selama keputusan yang kita ambil sudah dikonfirmasi kepada peraturan perundang-undangan, maka itu sudah efektif. Persoalan nanti ketercapaian seperti apa, itu persoalan dinamika pelaksanaan. Tapi minimal sisi pengambilan keputusannya benar bahwa ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Ya, baik Pak. Selanjutnya, selama ini Pak, hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema ITK ini? Ya, memang yang paling berat adalah ketika ini dilema adalah satu yang tidak boleh dilupakan adalah ya aspek kemanusiaan. Ini yang paling berat ya, aspek kemanusiaan. Kalau bagaimana aspek kemanusiaan kan melewati batas-batas hukum yang berlaku, karena itu naluri gitu ya. Ini yang paling berat. Tetapi tadi lagi-lagi kalau kita mau mengabulkan sebuah permohonan secara manusiawi memang wajib dikabulkan, wajib diputuskan gitu ya. Tapi dampaknya dengan begini mau seperti apa bagi sekolah tadi, growth-nya seperti apa, lalu ini urgent enggak, ini serius enggak. Misalkan ketika kasus mengambil anak ini naik atau tidak ya gitu. Nah ini kita melihat kalau aspek kemanusiaan mungkin aduh sudah orang tuanya kurang mampu, anaknya punya kelemahan, divonis oleh kita tinggal kelas, kan itu lumayan dilema ya. Tapi kalau dilihat dari dengan dinaikkan malah persepsi kepada sekolah menjadi kurang bagus ya, mungkin kemanusiaan kita kepinggirkan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apa Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK, atau justru ketika ada kejadian langsung dilakukan, atau Bapak jadwalkan? Mungkin bentuk prosedurnya seperti apa Pak? Ya, ini sifatnya yang jelas setiap persoalan kewajiban kita yang kata bahasa guru saya itu sudah lulus S1 itu, tugas kita adalah di level manapun memecahkan masalah sesegera mungkin, seefektif mungkin, sebenar mungkin ya. Maka setiap ada masalah harus segera diselesaikan. Tetapi tentu saja skala penyelesaian masalah ini tergantung pada tingkat kedalaman masalah ini. Bisa jadi ada masalah yang begitu muncul ya selesai hari ini juga, tapi ada masalah juga yang oh ini mah kayaknya harus melewati beberapa tahap, maka kita agendakan hari ini begini, hari ini begini, hari ini baru keputusannya terakhir ya. Jadi ada yang sifatnya memang harus segera, ada yang sifatnya ini harus melewati beberapa tahapan sehingga nanti pengambilan keputusannya bisa diagendakan pada waktu tertentu saja. Jadi tergantung pada tingkat kedalaman ini masalah serius, urgent, dan growth-nya seperti apa gitu. Nggak bisa diponis karena tiap masalah beda-beda. Kalau yang kecil-kecil ya ketika ada masalah genteng bocor, ini kan tidak perlu dipikir, langsung naik, beli, listrik mati, beli. Kan itu hari ini juga. Tapi ketika ada yang lain, oh perlu kita informasi dulu ya, gali informasi. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, saya memang dalam mengambil keputusan idealnya tadi dan mungkin juga sudah dinikmati, dirasakan oleh saya tadi bagian-bagian yang menurut saya berat, tidak bisa diambil keputusan sendiri. Saya berpikir akan ini bukan kebutuhan saya aja, tapi kebutuhan sistem. Maka saya mencari orang, memanggil orang yang memang orang-orang ini ya tentu tidak satu orangnya, beberapa kali diminta pendapatnya dan bisa berkontribusi mempercepat penyelesaian masalah. Jadi ada beberapa yang ya, tapi itu juga tergantung, oh ini mah ke si A, kalau yang ini mah harus ke si B, kalau yang ini ke si C minta pendapatnya. Tidak semua numpuk ke dia karena tadi ya kita juga kalau persoalan ini mah ke sini minta pendapatnya, kalau yang ini mah ke sana. Jadi itu tentu saja ada bagian, ada orang yang diminta pendapat sesuai dengan masalah. Baik Pak, terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak disampaikan dari awal sampai sekarang ini, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika Pak?
Ya, dalam soal pengambilan keputusan yang seperti tadi ada dilema etikanya, memang yang dirasakan adalah satu, kita ternyata harus punya kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua, kita menerima masukan, menerima pendapat yang orang-orang orang tersebut katakanlah secara sistem memang dia dipercaya, ada trust dari lingkungan bahwa memang dia dipercaya gitu, sehingga itu menambah kekuatan. Jadi kalau kita minta pendapatnya kepada orang lain yang memang dia matrasnya juga dari lingkungan juga berat kecil, ya susah. Jadi yang paling ini ya tadi yang dirasakan itu, meminta pendapat kepada orang, dan orang itu satu punya kompetensi dan dia punya trust, punya kepercayaan dari lingkungannya gitu. Itu saja mungkin Pak yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bapak sudah berkenan untuk diwawancara. Mudah-mudahan pengambilan keputusan ini menjadi inspirasi untuk para guru penggerak Pak ketika nanti akan berkiprah di level yang lebih tinggi. Dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini menjadi kebaikan untuk kita semua Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jul, terima kasih atas waktunya. Iya. Sudah berkenan untuk saya wawancara. Ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pengambilan keputusan. Betul. Sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam hal ini berarti Pak Jul sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya Pak Jul. Iya. Baik, ada 8 pertanyaan. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Jul bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sebagai posisi Pak Jul sebagai kesiswaan? Ya, dalam menentukan apa itu dilema etika maupun bujukan moral, kita harus mengetahui dulu apabila nilai-nilai tersebut adalah nilai-nilai yang positif tetapi bertentangan, yang betul tapi bertentangan, itu adalah dilema etika. Tetapi apabila kita akan membuat keputusan tapi salah satu hal tersebut merupakan antara benar lawan salah, itu merupakan bujukan moral. Baik, yang kedua Pak Jul, selama ini bagaimana Pak Juliadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Tuh, ya, dalam mengambil keputusan tentu saja kita harus menerapkan sistem yang biasa sudah terpola ya. Nah, biasanya di sini saya memetakan dulu apa ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Lalu di situ saya selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta. Setelah mengumpulkan fakta-fakta apa saja yang diperlukan dalam menentukan keputusan, maka tahap selanjutnya saya menentukan siapa saja yang terlibat dalam menentukan keputusan tersebut. Nah, akhirnya setelah menentukan siapa saja yang terlibat, nah maka kita harus menguji apakah keputusan tersebut merupakan dilema etika atau dilema moral. Nah, lalu setelah itu baru kita mengambil keputusan. Nah, di akhir pun ketika sudah mengambil keputusan, kita harus tetap melakukan evaluasi dan juga refleksi terhadap keputusan yang sudah kita buat. Oke, baik Pak Jul. Berikutnya, ini selama ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Julia dilakukan ketika pengambilan keputusan? Ya, kemudian pengambilan keputusan ini hampir sama dengan poin jawaban tadi. Yang pertama kita harus memetakan dulu apakah ini benar-benar dilema etika atau bujukan moral. Karena kan semuanya itu harus berpusat kepada siswa, benar-benar menguntungkan siswa. Lalu selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta, data-data apa saja yang diperlukan, lalu siapa saja yang harus dilibatkan dalam menentukan keputusan tersebut. Dan selanjutnya menguji keputusan tersebut apakah cocok atau tidak. Nah, akhirnya kita membuat keputusan dan juga mengevaluasi keputusan. Baik Pak Jul. Selanjutnya Pak Jul, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Julia dianggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang paling efektif yaitu kita perlu berkolaborasi juga.
Jadi pihak-pihak mana saja yang benar-benar kita libatkan dalam menentukan pihak mana saja itu sangat berpengaruh terhadap hasilnya, terutama dalam kompetensi yang dilibatkan dan juga posisi dan juga kewenangan, dan juga termasuk dalam hal kita mengumpulkan data-data sebelum mengambil keputusan. Oke, selanjutnya nih Pak Jul, Ya. hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan apabila ini benar-benar merupakan suatu keputusan yang sangat berakibat kepada masa depan siswa. Jadi keputusan tersebut kan harus kita buat sehingga apapun itu ini sangat berpengaruh dan juga sangat mengedepankan kepentingan siswa. Nah, contohnya misalkan dalam hal misalkan ada siswa yang di sekolah ini misalkan potensi tidak naik. Nah, setelah kita ambil runtutan kejadian dan lain sebagainya, tentu kan kita akan mengambil keputusan ya. Nah, akhirnya itu akan menjadi dilema bagi guru, bagi sekolah, dan juga bagi saya sebagai kesiswaan. Ini apakah putusannya A atau B? Nah, akhirnya kita harus membuat keputusan. Apabila misalkan kita menetapkan siswa tersebut tetap di sekolah, apakah akan berpengaruh baik pada dia? Atau apakah ketika siswa tersebut misalkan pindah sekolah, apakah akan berkembang atau tidak? Nah, kita harus melihat sisi-sisi dari situ. Baik, Pak Jul, berikutnya nih, Pak Juliadi apakah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus? Misalkan apakah ketika ada kasus langsung diselesaikan waktu itu juga, atau ada khusus jadwal misalkan setiap Senin atau ada waktu-waktu tertentu? Itu seperti apa prosedurnya? Ya, untuk kasus tentu kita harus membuat SOP ya, mana yang termasuk kasus dilema etikanya yang tidak terlalu rumit, nah itu bisa secara langsung. Nah, tetapi ketika sangat kompleks dan juga sangat membutuhkan pihak luar, contohnya atau orang tua yang perlu dilibatkan, maka itu kita perlu membuat jadwal khusus. Baik, selanjutnya ada nggak seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Juliadi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Faktor yang sangat membantu saya yaitu terutama pihak yang dilibatkan. Nah, pihak yang dilibatkan tentu saja bisa juga dengan kolega kita dalam hal mengambil keputusan atau juga orang tua. Jadi sangat banyak orang tua, teman sejawat dan juga atasan itu sangat berpengaruh. Baik, pertanyaan terakhir Pak Jul, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Pak Juliadi petik ambil dari pengalaman ketika mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman dan juga yang perlu kita petik yaitu ketika kita akan mengambil keputusan, apapun keputusan itu yang berhubungan dengan dilema etika, maka perhatikanlah potensi anak, lalu keberpihakan kepada anak atau kepada murid, sehingga murid tidak dirugikan. Baik, Pak Jul, cukup itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi dari kesempatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.